Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kodifikasi Al-Quran, yaitu sejarah penulisan awal Al-Quran, di mana dalam sejarah ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama dimulai pada masa Rasulullah. Penulisan Al-Quran telah dimulai pada masa Rasulullah. Namun Al-Quran lebih banyak dihafalkan daripada ditulis karena kebanyakan para sahabat memiliki kemampuan yang sangat kuat dan cepat, dan jumlah penghafalnya juga banyak. Dari sisi lain, jumlah orang yang membaca dan menulis sedikit dikarenakan sarananya yang terbatas. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan beberapa sahabat untuk menuliskan wahyu yang diterimanya. Yang kemudian ayat Al-Quran yang ditulis itu disimpan oleh Rasulullah di rumahnya dalam keadaan terpencet-pencet dan belum dijadikan dalam satu mushaf. Pada tahap kedua, penulisan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana dalam sejumlah riwayat menyebutkan bahwa pada masa kepemimpinannya ia dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan kemurtadan bangsa Arab, sehingga pada tahun 632 Masehi terjadilah peperangan Yamamah yang menggugurkan 70 orang hafid penghafal Al-Quran, sehingga Umar bin Khattab pun memberikan usulan kepada Abu Bakar agar segera melakukan pengumpulan Al-Quran dan membukukan Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar ragu karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran, sementara Umar bin Khattab terus mendesak karena kekhawatirannya atas keberlangsungannya Al-Quran, sehingga Abu Bakar pun menyetujuinya demi kemaslahatan umum, dan Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Sabit sebagai juru tulisnya. Pengumpulan mushaf itu tidak memakan waktu lama, kira-kira di akhir tahun 11 Hijriah atau awal 12 Hijriah. Setelah pengumpulan mushaf itu selesai dilakukan, lembaran itu dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit yang kemudian diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, kumpulan mushaf itu pindah tangan kepada Umar bin Khattab, lalu Sayyidina Hafsah istri Rasulullah, sehingga kumpulan mushaf yang dibawa oleh Hafsah istri Rasulullah itu sebagai sumber yang akan dijadikan Utsman untuk menggandakan Al-Quran. Pada tahap ketiga, yaitu penghimpunan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa itu, Khalifah Utsman menerima laporan dari Hudzaifah bahwasanya telah terjadi perselisihan antara umat Islam tentang Al-Quran, sehingga Utsman pun segera melakukan musyawarah dengan beberapa sahabat yang ada di Madinah. Lalu mereka pun sepakat untuk menyatukan bacaan Al-Quran dengan mushaf yang bacaannya sesuai dengan umat Islam. Hal pertama kali yang dilakukan Utsman setelah itu, pertama, membentuk satu tim ahli yang terdiri dari 4 orang. Kedua, Utsman mengutus sahabat untuk menemui Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab untuk meminta mushaf yang telah dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, karena mushaf itu akan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas untuk menulis Al-Quran dengan secara teliti dan hati-hati. Nah, pada saat itu Khalifah Utsman sendirilah yang mengawasi proses kodifikasi Al-Quran. Setelah mushaf itu ditulis, Zaid bin Sabit pun membacanya secara berulang-ulang, dan Utsman bin Affan pun ikut membacanya dan mengoreksinya. Nah, setelah mushaf itu telah dibuat, sebanyak 6 kali telah disalin oleh Utsman bin Affan, kemudian dikirimkan ke 6 wilayah kekuasaannya, yang dari 6 tersebut salah satunya dibawa oleh Utsman bin Affan yang disebut juga dengan Mushaf Al-Imam. Mungkin sedikit sejarah tentang kodifikasi Al-Quran. Secara lebih jelasnya bisa dilihat di makalah kelompok 2, judul Quran dan kodifikasi Al-Quran. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.